Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafsa Aulia Rahma dari program studi pendidikan khusus dari kelas A dengan nomor induk 11026210062. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai overview of learning disabilities atau yang bisa kita sebut dengan kesulitan belajar. Langsung kita masuk ke pembahasannya. Pengertian kesulitan belajar. Kesulitan belajar ialah suatu kondisi di mana peserta didik tidak dapat belajar dengan baik, disebabkan karena adanya gangguan, baik berasal dari faktor internal siswa, dibatasi faktor intelijensi maupun faktor eksternal siswa. Nah, faktor internal faktor internal siswa yakni hal-hal atau keadaan-keadaan yang muncul dari dalam siswa sendiri. Faktor internal siswa meliputi gangguan atau kurangnya kemampuan psikofisik siswa, yaitu yang pertama ada yang bersifat kognitif, antara lain seperti rendahnya kapasitas intelektual atau intelijensi siswa. Yang kedua bersifat afektif, antara lain labilnya emosi dan sikap. Dan yang ketiga ada bersifat psikomotor, antara lain yaitu seperti ketergantungan alat-alat indera penglihat dan juga indera pendengar. Faktor eksternal sendiri yaitu adalah hal-hal atau keadaan-keadaan yang datang dari luar diri siswa. Faktor eksternal siswa ini meliputi segala situasi dan kondisi lingkungan sekitar yang tidak mendukung aktivitas belajar siswa. Faktor lingkungan ini meliputi yang pertama ada lingkungan keluarga, contohnya ketidakharmonisan hubungan antara ayah dengan ibu, dan rendahnya kehidupan ekonomi keluarga. Yang kedua dari lingkungan perkampungan atau masyarakatnya. Contohnya wilayah perkampungan kumuh atau teman sepermainan yang nakal. Dan yang ketiga ada lingkungan sekolah, contohnya kondisi dan letak gedung sekolah yang buruk seperti dekat pasar atau juga dengan kondisi guru atau alat belajar yang berkualitas rendah. Nah, faktor-faktor ini akan menyebabkan siswa tidak mampu berkembang sesuai dengan kapasitasnya. Penyebabnya yaitu yang pertama dari faktor internal yang tadi saya sebutkan, lanjutnya ada kemungkinan adanya disfungsi neurologis atau disfungsi neurologis ini sering tidak hanya menyebabkan kesulitan belajar tetapi juga dapat menyebabkan hambatan intelektual dan gangguan emosional. Nah, faktor yang dapat menyebabkan disfungsi neurologis ini ialah ada yang pertama yaitu faktor genetik, yang kedua ada luka pada otak karena trauma fisik atau kekurangan oksigen, yang ketiga ada biokimia yang hilang, yang keempat ada biokimia yang dapat merusak otak atau pemakaian obat-obatan terlarang seperti atau juga meminum alkohol. Yang kelima ada pencemaran lingkungan, yang keenam ada gizi yang tidak memadai, dan yang ketujuh ada pengaruh-pengaruh psikologis dan sosial yang merugikan perkembangan anak. Dari faktor eksternal itu sendiri ada berupa strategi pembelajaran yang keliru, pengelolaan kegiatan belajar yang tidak membangkitkan motivasi belajar anak, dan juga pemberian ulangan, penguatan atau reinforcement yang tidak tepat. Maaf sebelumnya. Kemudian ada karakteristik kesulitan belajar. Karakteristik kesulitan belajar ini yang pertama ada menunjukkan hasil belajar yang rendah atau di bawah rata-rata nilai yang dicapai oleh kelompoknya atau di bawah potensi yang dimilikinya. Yang kedua ada menunjukkan sikap-sikap yang tidak wajar. Yang ketiga ada hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukan. Yang keempat ada menunjukkan perilaku yang berlainan. Yang kelima ada lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajarnya dan selalu tertinggal dengan kawan-kawannya dari waktu yang disediakan. Yang keenam ada menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar. Lalu berikutnya ada jenis-jenis kesulitan belajar. Klasifikasi kesulitan belajar ini terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama itu adalah ada pra-akademik
dan yang kedua ada akademik. Nah, kelompok yang pertama, kesulitan belajar pra-akademik itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada gangguan motorik dan persepsi atau difraksia. Yang kedua ada kesulitan belajar kognitif. Yang ketiga ada gangguan perkembangan bahasa atau disfasia. Yang keempat ada kesulitan dalam penyelesaian perilaku sosial. Dan kelompok yang kedua, yaitu kesulitan belajar dalam akademik, dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada kesulitan belajar membaca atau diseleksia. Yang kedua ada kesulitan belajar menulis atau disgrafisia. Dan yang ketiga ada kesulitan belajar berhitung atau diskalkulia. Mari kita membahas satu-satu mengenai kesulitan belajar tersebut. Kesulitan belajar pra-akademik yang pertama ada gangguan motorik dan persepsi. Gangguan perkembangan motorik ini atau disebut disfraksia mencakup gangguan pada motorik kasar, penghayatan tubuh, dan motorik halus. Gangguan persepsi mencakup persepsi penglihatan atau persepsi visual, persepsi pendengaran atau auditoris, persepsi haptik atau raba dan gerak, atau taktil dan kinestik, dan juga inteligensi sistem persepsual. Dispraksi sendiri atau sering disebut clumsy adalah keadaan sebagai akibat adanya gangguan dalam inteligensi auditori motor anak yang tidak eh, yang tidak mampu menggerakkan anggota tubuh dengan benar walaupun tidak ada kelumpuhan anggota tubuh. Jadi semisalnya ketika kita memberikan perintah untuk menggerakkan tangannya, ia malah menggerakkan kakinya, padahal tidak ada unsur kelumpuhan atau cacat atau yang berkelainan pada tangannya, tapi ia menggerakkan anggota gerak yang lain. Yang kedua ada kesulitan belajar kognitif. Pengertian kognitif itu sendiri mencakup berbagai aspek struktur intelektual yang digunakan untuk mengetahui sesuatu. Kognitif merupakan fungsi mental yang mencakup persepsi, pikiran, simbolisasi, penalaran, dan juga pemecahan masalah. Perwujudan fungsi kognitif sendiri dapat dilihat dari kemampuan anak menggunakan bahasa dan menyelesaikan soal-soal berhitung. Yang ketiga, itu ada kesulitan dalam penyelesaian perilaku. Ada anak yang perilakunya tidak dapat diterima oleh lingkungan sosialnya, baik oleh sesama anak, guru, maupun orang tua. Ia ditolak oleh di lingkungan sosialnya karena sering mengganggu, tidak sopan, tidak tahu aturan, atau berbagai perilaku lainnya. Jika kesulitan penyesuaian perilaku sosial ini tidak secepatnya ditangani, maka tidak hanya menimbulkan kerugian bagi anak itu sendiri, tetapi juga bagi lingkungan di sekitarnya. Yang keempat ada gangguan perkembangan bahasa atau disfasia. Gangguan perkembangan bahasa yang tidak sesuai dengan perkembangan kemampuan anak yang seharusnya. Jadi, perkembangan bahasa ini misalnya seharusnya anak tersebut pada usia 5 tahun sudah bisa lancar berbicara, tetapi ia masih mengalami kegagapan atau ketidaklancaran dalam berbahasa atau mengungkapkan sesuatu. Penyebabnya ini bisa dikarenakan adanya gangguan di pusat bicara yang ada di otaknya. Gangguan berbahasa juga dapat menyebabkan seseorang menderita gangguan berbicara atau speech disorder dalam jangka panjang. Data dalam 25 tahun terakhir ini menyebutkan bahwa disfasia perkembangan dapat terjadi pada anak-anak dari usia 8 bulan hingga 12 tahun di Amsterdam. Namun sampai saat ini penelitian mengenai prevalensi disfasia pengembangan Indonesia belum pernah dilakukan. Secara teori, faktor genetik dan faktor lingkungan berperan dalam menyebabkan disfasia perkembangan ini. Lalu kita lanjut ke kesulitan belajar akademik yang terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada kesulitan belajar membaca atau diseleksia. Diseleksia ini ialah sebuah gangguan dalam perkembangan baca tulis
yang umumnya terjadi pada anak menginjak usia 7 hingga 8 tahun. Ditandai dengan kesulitan belajar membaca dengan lancar dan kesulitan dalam memahami meskipun normal atau di atas rata-rata. Ini termasuk kesulitan yang dalam penerapan disiplin ilmu fonologi atau kemampuan bahasa dan juga pemahaman verbal. Yang kedua ada kesulitan belajar menulis atau disgrafia. Disgrafia ini ialah sebuah gangguan dalam proses belajar yang ditandai dengan kesulitan menulis dan mengeja. Kondisi ini bukan termasuk gangguan mental, melainkan masalah pada fungsi otak yang berperan dalam menjalani keterampilan motorik halus untuk menulis. Jadi bagi seseorang disgrafia mengalami kesulitan dalam disgrafia ini akan mengalami kesulitan dalam menyelaraskan antara pikiran dan gerakan otot tangannya saat hendak menulis. Disgrafia biasanya dialami oleh anak-anak, tetapi orang dewasa juga bisa mengalaminya. Biasanya kan kalian ada yang melihat ya, ketika di dalam pikiran kita ingin menuliskan tapi ketika kita tuliskan dalam sebuah kertas atau buku, kita akan menulisnya kalau atau malah jika, padahal di dalam pikiran kita udah kepikiran untuk menuliskan ketika, tapi di dalam yang kita tuangkan di dalam kertas itu kalau. Jadi kayak gitu kesulitan menulisnya. Dan ini udah dalam taraf yang cukup banyak ya, tapi kalau untuk sesekali saja itu tidak termasuk kesulitan belajar dalam menulis. Nah, yang ketiga ada kesulitan berhitung atau diskalkulia. Nah, jenis gangguan belajar yang mirip dengan disleksia ini mirip dengan disleksia, namun berhubungan dengan angka dibandingkan kata. Diskalkulia ini didefinisikan sebagai kesulitan memperoleh keterampilan aritmatika dasar seperti berhitung dan juga memahami bilangan. Mereka cenderung merasa sulit untuk memecahkan soal matematika dasar dan segala hal yang berkaitan dengan hitung-hitungan atau angka. Mungkin juga mereka sebenarnya memahami logika di balik matematika, tetapi tidak bagaimana atau kapan menerapkan apa yang mereka ketahui untuk menyelesaikan soal matematika tersebut. Namun, semua kesulitan ini tidak disebabkan oleh tingkat kecerdasan atau intelijensi yang kurang atau rendahnya jenjang pendidikan seseorang. Jadi ketika bagi yang mengalami kesulitan belajar berhitung ini ialah orang-orang yang sebenarnya tahu dasar matematika, tetapi ia masih bingung untuk menerapkannya dan bagaimana cara menerapkan rumus atau soal matematika dasar tersebut di dalam kehidupan sehari-hari maupun saat melakukan atau mengerjakan soal matematika tersebut. Lalu karena biasanya guru-guru untuk mengetahui peserta didik ini mengalami kesulitan belajar atau tidak, mereka akan menggunakan sistem RTI atau Response to Intervention, yang dimana pendidikan intervensi yang digunakan di Amerika Serikat untuk memberikan bantuan intensif dini, sistematis dan tepat kepada anak-anak yang beresiko atau sudah buruk dibandingkan dengan standar kelas atau tingkat usia yang sesuai. RET ini berusaha untuk mencapai prestasi melalui layanan universal, intervensi dini, pemantauan yang sering, dan instruksi atau berbasis penelitian yang meningkatkan untuk anak-anak yang terus mengalami kesulitan. RET sendiri adalah pendekatan bertingkat untuk membantu siswa yang disesuaikan dan sesuai kebutuhan jika mereka gagal. RET sendiri diusulkan sebagai alternatif model perbedaan kemampuan prestasi yang mengharuskan anak-anak untuk menunjukkan perbedaan yang signifikan antara kemampuan mereka atau sering diukur dengan tes IQ dan akademik prestasi yang diukur dengan nilai mereka dan standar pengujian. Jadi guru-guru untuk mengetahui peserta didik ini mengalami kesulitan belajar atau tidak, mereka akan menggunakan sistem RETI, di mana
RTI sendiri, mmm, m untuk membedakannya itu disignifikan antara kemampuan mereka dari tes IQ dan juga, akademik prestasi atau, bakat minat mereka. RET sendiri dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkat yang pertama itu, menyatakan bahwa semua siswa tingkat pertama menyatakan bahwa semua siswa menerima instruksi kelas inti yang dibedakan dan menggunakan strategi dan bahan yang berbasis penelitian ilmiah. Penilaian di kelas harus berkelanjutan dan efektif karena secara jelas mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan setiap pelajar. Intervensi apapun yang diperlukan pada tingkat ini berada dalam kerangka kelas pendidikan umum dan dapat dalam bentuk instruksi yang berbeda, kelompok kecil atau perbaikan konsep satu-satu. Nah, pemantauan kemajuan di tingkat 1 ini menggunakan penilaian universal untuk menunjukkan pertumbuhan siswa secara individu dari waktu ke waktu dan untuk menentukan apakah siswa ini mengalami kemajuan seperti yang diharapkan. Jadi pada tahap 1 ini bisa dibilang untuk pengenalan awal terlebih dahulu apakah dia mengalami kesulitan belajar atau tidak. Lalu jika tidak menunjukkan tidak menunjukkan kemajuan yang diharapkan, maka akan berlanjut ke tingkat yang kedua. Tingkat kedua ini ialah intervensi tambahan yang dapat terjadi di dalam atau di luar kelas pendidikan umum dan peningkatannya terjadi pada interval yang lebih sering. Nah, instruksi inti ini masih disampaikan oleh guru kelas, tetapi kelompok-kelompok kecil dengan kelompok-kelompok kecil yang tingkat instruksionalnya sama dan dapat bekerja sama di bawah instruksi bimbingan guru. Nah, jenis instruksi yang ditargetkan ini biasanya selama 30 menit per hari, 2 hingga 4 hari per minggu, selama minimal 9 minggu. Instruksi yang ditargetkan ini dapat terjadi di lingkungan pendidikan umum atau di luar pengaturan kelompok yang lebih kecil dengan guru, seperti guru dukungan literasi untuk membaca khusus yang memiliki kesulitan belajar. Di tingkat 2 ini tujuan utamanya adalah pemantauan untuk menentukan apakah intervensi berhasil dalam membantu siswa belajar pada tingkat yang sesuai. Aturan keputusan dibuat untuk menentukan kapan seseorang siswa mungkin tidak lagi memerlukan intervensi ekstra, kapan juga intervensi perlu diubah, dan atau kapan seorang siswa mungkin diidentifikasikan untuk pendidikan khusus atau untuk mendapatkan pendidikan khusus. Nah, jadi di tahap kedua ini biasanya kita akan melakukan instruksi inti di mana instruksi ini ditargetkan selama 30 menit per hari dan juga hingga 2 sampai 4 hari per minggu. Ini untuk mengetahui lagi apakah kemajuan ini seperti yang diharapkan dan jika tingkat kedua ini tidak mengalami kemajuan yang diharapkan, berarti ini bisa diidentifikasikan seorang siswa ini mendapatkan pendidikan khusus atau tidak. Lalu tahap yang terakhir atau tingkat ketiga yaitu untuk siswa yang membutuhkan instruksi yang lebih intens, eksplisit, dan individual dan belum menunjukkan respon yang cukup terhadap intervensi tingkat 1 dan tingkat 2. Nah, jadi tingkat ketiga ini tingkat paling akhir dari jika perubahannya tidak signifikan atau hanya stuck di situ saja pada tingkat pertama dan tingkat kedua. Nah, jenis instruksi yang ditargetkan ini disampaikan selama minimal 2 sesi 30 menit setiap minggu selama 9 hingga 12 minggu. Kalau yang tadi kan 9 minggu, kalau ini sampai 9 hingga 12 minggu. Nah, instruksi di tingkat 3 ini biasanya disampaikan di luar kelas pendidikan umum dan juga program, strategi, dan produser dirancang dan digunakan untuk melengkapi, meningkatkan, dan mendukung instruksi tingkat 1 dan tingkat 2.
dengan remediasi area yang relevan dan pengembangan strategi kompensasi. Jika tingkat ketiga ini tidak berhasil, seorang anak dianggap pertama kali mungkin memiliki ketidakmampuan belajar. Jadi jika seorang peserta didik atau seorang anak sudah di tahap pada tingkat ketiga ini dan belum menunjukkan kemajuan yang diharapkan, maka bisa dipastikan bahwa seorang anak tersebut memiliki ketidakmampuan belajar. Dalam beberapa kasus tersendiri, tingkat ketiga dianggap sebagai eh, anak yang mendapatkan pendidikan khusus dengan instruksi yang diberikan kepada siswa atau kelompok kecil oleh guru pendidikan khusus sebagai pengganti instruksi pendidikan umum atau bukan sebagai suplemen. Jadi apabila anak tersebut sudah masuk pada tingkat ketiga dan sudah dinyatakan memiliki ketidakmampuan belajar, maka anak tersebut sudah dipastikan harus mendapatkan pembimbingan atau pembelajaran secara khusus yang tidak lagi secara umum. Jadi harus diperhatikan lebih dalam menanganinya. Dan juga setelah kita mengetahui tingkat ketiga ini, baru kita uh, mencari tahu dan mengidentifikasi jenis kesulitan belajar mana yang dialami oleh peserta didik tersebut. Mungkin sekian untuk presentasi materi overview of learning disabilities ini atau kesulitan belajar ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, mohon maaf apabila ada kesalahan atau penempatan bahasa yang tidak sesuai, bermanfaat dan bisa, jika ada yang kurang mohon dimaafkan, jika ada yang lebih ya terima kasih. Oke, terima kasih uh, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.